Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar analisis data kategori untuk subasan regresi logistik ordinal. Dan ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Di sini regresi logistik ordinal ini terdapat beberapa opsi model. Dan nantinya kita akan memperlakukan peubah tersebut sebagai peubah nominal, numerik, dan binary. Ada 3 ya, nanti akan kita bahas. Dan model yang terbaik itu dilihat dari nilai likelihood ratio-nya, dari selisih antara model intercept dan model lengkap yang paling kecil. Jadi yang paling kecil yang mana itu berarti yang terbaik. Nah, untuk datanya masih yang kemarin, masih sama yang kemarin. Kita pakai contoh soalnya, ini sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui preferensi belanja remaja berdasarkan jenjang pendidikan dan pendapatan keluarga. Dan rincian peubahnya ini ada pendidikan untuk SMP 1, SMA 2, S1-nya 3, dan preferensi belanja ini ketika online-nya itu kita kodekan 1 dan offline-nya 0. Dan untuk model numerik di sini, ini kita bisa lihat yang warna merah ya. Ini peubah pendidikan ini tidak berpengaruh terhadap preferensi belanja. Bisa dilihat bahwa nilainya ini lebih besar dari 0,05 value-nya ya. Dan untuk peubah pendapatan ini berpengaruh karena ini nilainya 0,01. Dan ini bisa kita interpretasikan dengan pendapatan tetap. Setiap kenaikan satu jenjang pendidikan ini akan meningkatkan peluang belanja online sebesar 5,871 kali. Ini dilihatnya dari nilai sini. Dan untuk yang pendapatan di sini, ini untuk setiap pendidikan, setiap kenaikan 1 juta pendapatan keluarga ini akan meningkatkan peluang belanja online sebesar 11,886 ini ya. Dan kita bisa tuliskan rumusnya atau modelnya. Ini logit minus 157898 tambah 1,7701 pendidikan tambah 2,4754 pendapatan. Ini untuk model numerik. Dan selanjutnya ini juga lanjutan nih untuk yang C2 ini kita anggapnya ini untuk SMA-nya ini kita kodekan 1. Dan untuk yang dan selainnya 0, dan untuk yang C3 ini yang S1-nya kita kodekan 1 dan selainnya 0. Dan di sini untuk setiap jenjang pendidikan, setiap kenaikan 1 juta pendapatan keluarga akan meningkatkan peluang belanja online sebesar ini bukan 11,886 tapi 14,332 yang ini ya. Jadi ini masih pakai yang atas belum diganti. Dan kita juga bisa lihat di sini untuk odd ratio untuk yang SMA tadi yang saya katakan tadi, yang untuk yang C2 ini kan 2192 ya. Itu bisa kita katakan bahwa dugaan odds seseorang jenjang SMA untuk memilih belanja online adalah sebesar 2,1917 atau 2,192 kali dugaan odds untuk seseorang dari jenjang SMP. Dan untuk yang S1 di sini ini 47,4798 nih dugaan odds seseorang jenjang S1 untuk memilih belanja online ada sebesar 47,4796 kali dugaan odds untuk seseorang pada dari jenjang SMP. Tadi di sini model numerik, kita lanjut ke model biner. Untuk model biner di sini kita contohkannya untuk S1-nya itu 1 dan selainnya kita anggap 0. Kodekan 0. Jadi yang S1 itu kita kodekan 1 dan selainnya kita kodekan 0. Di sini bisa kita interpretasikan untuk setiap jenjang pendidikan, setiap kenaikan 1 juta pendapatan keluarga akan meningkatkan peluang
belanja online sebesar 13,166 kali. Dilihat dari sini ya, 13,166 kali. Dan selanjutnya di sini untuk pendapatan tetap dugaan odds seseorang jenjang S1 untuk memilih belanja online adalah sebesar 28,369 kali dugaan odds untuk seseorang dari jenjang pendidikan selain S1. Nah, ini ketika kita ingin membandingkan dari model numerik, model nominal, dan model biner, ini kita bisa lihat yang pertama, kita lihat R-square-nya. Di sini untuk model numerik ini R-square-nya 0,5803. Untuk nominal R-square-nya 0,5897, dan untuk biner ini R-square-nya 0,5865. Dan bisa kita lihat bahwa dari ketiga R-square ini gak beda jauh ya. Jadi kita nggak bisa menginterpretasikan apapun karena ini hampir mirip untuk R-square-nya. Nah, dari mana kita ingin mengetahui mana yang paling baik? Itu bisa kita lihat dari nilai likelihood rasionya. Ketika likelihood rasionya itu kecil, itu yang paling kecil, itu bisa kita katakan itu yang paling baik. Di sini untuk model numerik ini 26,0470, untuk nominal 26,7260, dan untuk biner 26,4909. Jadi ketika kita bandingkan di sini untuk model yang paling baik yaitu untuk model numerik, karena di sini model numerik memiliki nilai likelihood rasionya ini yang paling kecil, yakni 26,0470. Selanjutnya model interaksi. Nah, model interaksi ini ketika ada dua atau lebih peubah bebas, seperti contoh yang tadi kan ada pendapatan dan pendidikan ya, itu ada dua, jadi bisa kita interaksikan. Dan interaksi ini efek bersama dua peubah bebas atau lebih yang mempengaruhi Y. Dan model ditambahkan peubah baru sebagai interaksi antar peubah bebas. Di sini kita akan menggunakan nantinya kan softwarenya SAS ya. Jadi untuk SAS ini ketika kita punya peubah bebas AB dan kita ingin menginteraksi, ini kita tinggal tuliskan A bintang B untuk di SAS seperti itu. Dan ketika kita memiliki peubah bebas A, B, C, kita juga bisa menginteraksikan di SAS A bintang B, A bintang C, B bintang C, dan A bintang B bintang C. Di sini kita membandingkan model numerik dan model numerik dengan interaksi. Jadi yang ini dengan interaksi dan yang ini tanpa interaksi. Untuk model numerik yang tanpa interaksi, kita lihat R-square-nya 0,5803. Dan untuk yang dengan interaksi 0,5808. Bisa saya katakan di sini kita gak bisa menginterpretasikan apapun karena sama seperti hal yang tadi, nilainya gak beda jauh, cuma beda dikit ya. Selanjutnya kita juga bisa lihat di sini untuk variabel-variabel yang tidak berpengaruh. Di sini bisa lihat pendidikan nih 0,1144. Jadi untuk variabel pendidikan ini tidak berpengaruh. Dan ketika kita ingin menginteraksikan antara pendidikan dan pendapatan, ini angkanya kecil, coba kita perbesar. Coba kita buka ya. Ya di sini ketika kita menginteraksikan antara pendidikan dengan pendapatan, yang asalnya yang tidak berpengaruh itu hanya pendidikan, tapi ketika kita tambahkan di sini ada interaksi, jadi kesemuanya tidak berpengaruh ya. Ini 0,18, 0,83, ini 0,27, 0,85. Dan kita lihat juga uji Hosmer-nya di sini. Untuk uji Hosmer-nya karena lebih dari 0,05 ini model dikatakan cocok. Namun meskipun dikatakan cocok, ketika kita tambahkan interaksi di sini malah tidak signifikan semuanya. Dan kita ingin mengetahui mana model yang paling baik. Kita lihat lagi ke nilai likelihood rasionya di sini 26,0470
untuk tanpa interaksi dan dengan interaksinya 26 ya, 26,0833. Nah, bisa kita katakan bahwa model tanpa interaksi di sini ini sudah cukup baik. Sudah cukup baik karena nilai likelihood ratio-nya ini lebih kecil dari yang dengan interaksi. Jadi bisa kita katakan bahwa nggak selalu ketika kita menambahkan interaksi itu modelnya akan menjadi lebih baik seperti itu. Oke, selanjutnya tadi model numerik tanpa interaksi dan dengan interaksi. Selanjutnya model numerik untuk interpretasinya. Di sini untuk interpretasi model numerik ini untuk contoh yang tadi yang dengan interaksi. Ini bisa kita katakan bahwa untuk rumusannya ini kita tulis logit minus 141174 plus 0,9248 pendidikan plus 2,1431 pendapatan plus 0,177 pendidikan pendapatan. Dan untuk SMP ini pendidikannya ini 1, jadi kita inputkan angka 1. Untuk pendidikannya kita inputkan 1 di sini dan dihasilkan logitnya minus 13,1926 plus 23201 pendapatan. Dan untuk yang di sini SMA pendidikan 2 ini logitnya minus 122678 plus 2497 pendapatan. Dan untuk yang S1-nya ini 3 logit minus 11343 plus 26741 pendapatan. Dan kita bisa interpretasikan jadi pada pendidikan SMP setiap kenaikan 1 juta pendapatan keluarga akan meningkatkan peluang belanja online sebesar 10,1767 kali. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari sini ya, eksponensial 2,3201 itu hasilnya 10,1767 kali. Tadi model numerik, kita lanjut ke model biner. Untuk model biner ini sama seperti yang tadi. Awalnya kita lihat dulu R-square-nya. Oke, kita perbesar lagi. Ya, untuk R-square-nya di sini masih mirip-mirip. Lanjut kita lihat untuk variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Ini pendidikan biner ini tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Dan coba kita yang dengan interaksi kita tambahkan pendidikan interaksi pendapatan ini 0,8396. Ini juga tidak signifikan. Dan untuk pendidikan binernya masih juga tidak signifikan, malah lebih jelek lagi di sini 0,86. Kita cek juga nilai Hosmer-nya apakah ini cocok dengan model. Karena ini lebih dari 0,05, ini cocok dengan model. Dan kita ingin bandingkan yang tanpa interaksi dengan yang dengan interaksi. Ini model mana yang paling baik? Bisa kita lihat di sini untuk yang tanpa interaksi likelihood ratio-nya 26,4909 dan yang dengan interaksinya 27,1944. Jadi bisa kita katakan bahwa model yang paling baik ini adalah model tanpa interaksi. Sama seperti yang tadi ya, yang contoh yang numerik. Oke, kita lanjut lagi. Ya, untuk model biner ini coba kita interpretasikan. Di sini kita tuliskan rumusnya logit minus 11,8665 minus 2748 pendidikan plus 2,2043 pendapatan plus 5,9385 pendidikan pendapatan. Dan untuk di sini kan biner, jadi yang untuk S1-nya kita kodekan 1 dan selainnya kita kodekan 0. Dan untuk S1 pendidikan 1 itu bisa kita tuliskan logit minus 325713 plus 81428. Jadi kita inputkan pendidikannya 111 di sini.
Dan selanjutnya yang pendidikannya 0, ini logit dengan minus 11,8665 plus 22043 pendapatan. Dan kita bisa interpretasikan untuk yang S1 sini, untuk pendidikan S1, setiap kenaikan 1 juta pendapatan keluarga ini akan meningkatkan peluang belanja online sebesar 3438 kali. Ini dari mana angkanya? Ini dari eksponensial 81428. Jadi eksponensial 8,1428 itu sebesar 3438 kali. Itu untuk model biner. Selanjutnya ini sintaks SAS-nya. Kalau teman-teman ingin coba sintaks SAS-nya, ini saya juga sediakan. Sintaks SAS-nya teman-teman bisa di-kopas sintaks ini dan di-run di SAS. Dan untuk pertemuan ini tidak ada latihan soal, jadi teman-teman cukup untuk pahami apa yang telah saya sampaikan dari awal tadi terkait dengan regresi logistik ordinal untuk ubah nominal, numerik, dan biner. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.